Banyak peluang ketika masalah dapat dipahami. 5 hari di Jogja hingga hari Minggu, hari Senin masih leng-lengan kepala puyeng, namun kerjaan bisnis sudah harus digaspol dan hingga hari ini maraton pertemuan serta rapat intens dikerjakan. Masalahnya, ini akhir tahun, dan tahun ini keputusan saya melakukan hal yang baru cukup membuat manajemen berantakan. Penentuan budget biasanya ditentukan dulu tax planning tahun 2018. Ternyata tax report 2017 belum selesai, tax planning 2018 belum bisa dibuat, budget RKAP rencana kerja dan anggaran perusahaan 2018 belum bisa dibuat. Oke lah, kesontoloyoan saya keluar. Yang reguler pisah dengan Business Development Division BDD. Tim BDD ini rapat dengan saya sudah 2 hari ini. Yang reguler biar mengerjakan yang rutin di tempat terpisah. Saya buka meeting business development dengan sebuah wacana. Premature industrialism menyebabkan daya beli turun di Indonesia, dan ini bisa menjadi gejala awal seperti apa yang terjadi di dunia modern awal abad 20, yaitu tahun 1929, 1933, yang mana dunia menyebutnya dengan sebuah periode bernama Great Depression. Saya melihat wajah-wajah anggota BDD mulai bergeser dan terlihat wajah mereka bicara, "Here we go again," bosman ceramah, dan dikira saya peduli dengan wajah begini, hajar terus saja. Saya pun tidak menjelaskan arti premature industrialism, emangnya sekolah gratis. Baca sono pelajarannya di buku banyak, pakarnya banyak, mentor bisnis banyak. Kalau mentor bisnisnya nggak paham dengan premature industrialism, ya suruh mereka copot nama cuac atau mentor bisnisnya, ngapusi orang namanya. Bagi saya tim BDD yang penting big picture-nya dapat, paham, dan kita selanjutnya harus buat terobosan. Sementara yang melakukannya, yaitu kebijakan pemerintah, ternyata nggak tahu bahwa apa yang mereka lakukan, namanya itu premature industrialism, berefek negatif. Tapi, emang saya pikiran tuh pejabat, nggak ngerti apa yang mereka lakukan, menyebabkan pasar retail banyak yang tutup. Terus kita baik-baik kasih pengertian, ngasih tahu mereka, ya enggak lah, hahaha, belajar sendiri sono. Ada 2 macam industrial effect. Pertama industrial output, yang kedua industrial employment. Tulisan yang lalu, saya sudah sedikit mengingatkan, industrial output harus berbasis value added. Dan ternyata tidak dilakukan. Hanya output doang naik. Manis di catatan GDP tapi mules di perut rakyat. Sementara industrial employment mengarah ke berkurangnya tenaga manusia digantikan mesin. Kita semua tahu efeknya apa kalau industrial, high-tech, kekencengan, ya, angka pengangguran meningkat karena industri yang menggunakan mesin robotik menggantikan manusia ini. Produksinya bisa meningkatkan output produk hingga 165% dan mengurangi jumlah manusia hingga tersisa 30% dan capex investasi lebih rendah. Karena size pabrik mengecil, handlingnya mudah. Karena size pabrik mengecil, handlingnya mudah. Buruh blue collar kena pengaruh terbanyak akan hal ini dan akhirnya mereka menuntut gaji naik UMR-nya dan akhirnya membuat perusahaan mengurangi jumlah buruh dinaikkan lagi mesin robotiknya karena mesin tersebut nggak pernah demo nuntut naik UMR. Ini buah si malakama bagi pemerintah. Efek paling terasa adalah underemployment number di sebuah wilayah meningkat. Bukan unemployment loh. Beda underemployment dengan unemployment. Sementara kalau kita lihat pejabat nasional mengatakan angka pengangguran rendah, unemployment rendah. Tetapi underemployment tak terbaca. Ini yang saya bilang, ukuran pejabat melihat kuno, jadi saja selalu salah baca. Underemployment itu siapa? Underemployment itu mereka masih memiliki income hanya terbatas sekali. Spend mereka less. Kelompok inilah yang menahan belanja. Underemployment ini meningkat tajam sekali saat ini, dan belum ada solusi lah wong tahu masalah baru setelah baca status ini kok. Nah, sotoloyo dan belagukan saya. Nesu, bet baca status saya ya para pejabat El Rapopo. Rausah takut aku ndak ngejar jabatanmu kok. Ini bisa menyebabkan resesi. Sekarang belum, namun salah kelola negara lagi.
nggak bisa buat dan keluar kebijakan yang pro pengusaha, pro UKM, tidak bisa membuat tidak terjadinya premature industrial SEM, ya bisa jadi resesi. Dan kalau depression itu apa? Kalau bahasa sekolahnya depresi itu prolonged recession, sampai 5 kuarter atau lebih, terus negative growth, masuklah masa depression. Jadi sekarang tenang, belum terjadi. Punya kebijakannya kan untuk keluar dari downtrend ini? Wahai pejabat yang katanya pro rakyat. Sudah punya kan? Belum. Yo opo sih kalian ini dipercaya rakyat kok ngene sih? Apa butuh si Sontoloyo ini bicara? Ya enggak toh. Saya pantes ngurus negoro dan jadi pejabat. Dan tim BDD yang mendengar ceramah saya bagaimana kemudian? Ya ndelongop mulut nganga dikit. Jadi ya saya urai lagi peluang ke depan yang akan harus kita ambil. Mereka semua mantuk-mantuk kepalanya, tapi saya tahu mereka nggak ngerti juga pastinya, hahaha, pastinya. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya doakan rezekinya berlimpah, disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Amin.